yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang berlimpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Keluarga besar Selan dan Betonis, Papa Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana yang disampaikan oleh jubir saudara saya Bapak Rumlini, bahwa apa yang dilakukan pada sore hari ini adalah kehendak dari Tuhan. Dan memang kita menyadari bahwa di dalam Injil Matius sekitar bab ayat 15, 19, 17 sampai 19, di situ disyaratkan bahwa Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Hukum Taurat atau adat istiadat ini sudah ada sebelum agama ini ada. Dengan demikian apa yang kita buat pada sore hari ini tentunya berkenan di hadirat Tuhan. Karena ini adalah merupakan perintah dari Tuhan sebelum wahyu atau agama itu kita kenal. Dengan demikian di awal doa kita pada sore hari ini, dengan wujud atau niat kita pada sore hari ini bahwa keluarga Selan datang untuk menyampaikan adatnya yang terakhir, sekaligus meminta restu atau berkat dari keluarga Betonis agar anak cucu dari Bapak Habel Selan dan Mama Marcelina Betonis mereka bisa berkembang biak secara baik seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dengan demikian sukacita dan kebersamaan kita pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita hening sejenak. Kita menyadari bahwa mungkin dalam kebersamaan kita kurang lebih sejak Bapak Habel dan Mama menikah kurang lebih tahun 1935, sudah puluhan tahun. Hubungan kekerabatan dan persaudaraan antara keluarga besar Selan dan Betonis mungkin ada hal-hal yang kurang enak, yang kurang berkenan di antara satu dan yang lainnya. Maka di awal doa syukur kita, mari kita hening sejenak, memeriksa akan hati batin kita agar doa dan permohonan kita pada sore hari ini boleh berkenan di hadirat Allah. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab itu Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas persaudaraan yang telah terjalin puluhan tahun antara keluarga besar Selan dan Betonis. Pada sore hari ini, keluarga besar Selan, anak, mantu, cucu, cece, mereka datang untuk menyampaikan adat kepada keluarga besar Betonis, sekaligus memohon berkat atau restu dari Om Kandung, yaitu keluarga besar Betonis, akan seluruh kehidupan dan perjalanan hidup rumah tangga daripada anak, cucu, mantu dari keluarga besar Selan. Kami mohon berkat-Mu atas persaudaraan kami pada sore hari ini, juga teristimewa akan acara adat yang sudah berlangsung dan sebentar masih akan dilanjutkan. Kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 20. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang
bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Mama, kakak adik teristimewa, keluarga besar Selan dan Nubatonis yang saya kasihi. Saat ini banyak orang yang masih berpikiran bahwa adat itu bertentangan dengan agama. Banyak kita orang Kristen, baik itu kami Katolik, Protestan, juga agama-agama lain, tetapi orang-orang tertentu, bukan agamanya. Orang-orang tertentu yang berpikiran bahwa kita omong adat ini bertentangan dengan hukum atau perintah daripada Tuhan sendiri. Padahal tidak. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, bahwa Yesus secara tegas mengatakan bahwa saya datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan. Dan siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat ini, maka dia akan mendapat tempat yang paling belakang, tempat di jauh dari surga. Tetapi siapa yang melaksanakan hukum Taurat, dia akan dekat dengan surga. Karena apa? Hukum Taurat itu adalah hukum cinta kasih. Adat istiadat kita ini adalah adat istiadat cinta kasih. Apa yang dilakukan oleh keluarga besar Selan pada sore hari ini terhadap keluarga besar Nubatonis bukan untuk mau datang kau bayar keluarga Nubatonis, tetapi dengan maksud agar persaudaraan bekunyadu yang selama sudah berpuluhan tahun sejak Bapak Habel Selan dengan Mama Marcelina nikah tahun 35 itu, supaya anak, cucu, cece dan seterusnya itu mereka tetap saling menghargai. Dan itu bisa dilakukan, bisa kita saling menghargai kalau adat ini tetap kita pegang. Kita tahu bahwa Bapak dan Mama Selan ini, Bapak Habel Selan dengan Mama Marcelina, mereka nikah adat, mereka kawin secara adat itu tahun 35, tetapi mereka nikah secara gereja tahun 67. Berarti mereka nikah adat itu sebelum ada gereja, sebelum ada agama. Bapak Nubatonis dengan almarhum Nubatonis dengan Bapak Cornelius Teknai di bawah, itu mereka masuk gereja Katolik itu kurang lebih tahun 42. Sekitar tahun 42, Tebes Ayonme, Bapak Sakamisa. Sekitar tahun 42 Pater Leko datang, baru omong-omong akhirnya mereka memilih untuk klaim nasi. Iya, 7 rumah, iya. Jadi dengan demikian bahwa siapa yang menolak adat itu sebenarnya dia menolak firman Tuhan sendiri. Karena Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk bukan hapus ini adat istiadat, tradisi kamu, tetapi saya datang untuk menyempurnakannya. Karena adat istiadat itu adalah wujud dari cinta kasih itu sendiri. Dengan demikian bahwa memang setelah pernikahan Bapak Habel Selan dengan Mama Marcelina Nubatonis secara adat kurang lebih tahun 35, akhirnya melahirkan Mama Marta Selan sekitar tahun 37 ya Bapak Selan. Mama Marta Selan tahun 37, lalu Bapak Sakarias tahun 49, berikut Mama Apolonia, Mama Nelci dan Bapak Simron. Dan akhirnya sekarang keluarga besar Selan itu yang ada di Pusu dan Menelelet itu mau bilang sudah satu dusun, ayo Bapak dari kawin mawin. Dengan demikian luar biasanya bahwa persaudaraan yang selama ini dijalin antara keluarga besar Selan dan Nubatonis ini memang secara adat ini adat yang terakhir sesuai dengan tradisi kita. Tetapi persaudaraan antara keluarga besar Selan dengan Nubatonis tidak boleh dibendung. Ya, ibaratnya seperti Kali Nolmina. Kali Nolmina kalau bendung dia akan meluap dan Batu Putih akan habis. Dengan demikian siapa yang menghambat atau membendung hubungan keluarga besar Selan dan Nubatonis, maka itu pun dia tidak akan berani membendung
akan meluap seperti itu. Ya, amin. Setuju toh? Ya. Tidak ada satupun yang bisa membendung persaudaraan antara keluarga besar Selan dengan keluarga besar Dumotonis. Dan ini kiranya tetap ada di dalam anak cucu cece kita di waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian Bapak Mama Kakak Ibu Saudara semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sedikit renungan yang saya sampaikan kepada kita, mari kita mengakui iman kepercayaan kita dan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu. Kami unjukkan kami semua Kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu juga dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga bagi Tuhan kami persembahkan. Mari kita berdoa satu kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Kita menyerahkan akan seluruh prosesi adat pada sore hari ini. Kiranya dengan bantuan doa Bunda Maria dan keluarga Kudus Nazaret, segala urusan adat yang dilakukan oleh keluarga besar Selan dan Dumotonis pada sore hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik, dan juga persaudaraan yang terus berjalan di antara kedua keluarga besar ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan para Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa Allah Bapa yang Maha Penyelenggara. Kami
Kami bersyukur karena sore hari ini Engkau telah mempertemukan kedua keluarga besar Selan dan keluarga besar Nubotonis. Teristimewa anak-anak dari Bapak Haber Selan dan Mama Marcelina Nubotonis yang boleh datang di tengah keluarga atau Bapak Cornelius Nubotonis dan Mama Emiliana Selan di dalam diri anak-anak di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya persaudaraan yang terjalin sekian puluh tahun lama dan baik-baik saja, kami sadar bahwa semuanya ini karena kehendak dan berkat-Mu sendiri. Kami mohon kiranya acara adat ini dapat berjalan dengan baik dan teristimewa juga persaudaraan yang akan terus berjalan di tengah atau di antara keluarga besar Selan dan Nubotonis tetap berjalan sebagaimana puluhan tahun yang mereka rajut ini di dalam diri anak, cucu, dan cece di waktu-waktu yang akan datang. Berkati juga persaudaraan kami, keluarga besar Selan dan juga keluarga besar Nubotonis yang terhimpun di dalam acara adat ini. Dan kami juga menyerahkan akan kedua jubir kami, saudara saya Bapak Nombleni dan Bapak Misa, agar apa yang menjadi pembicara daripada kedua jubir ini yang merupakan penyambung lidah dari keluarga besar Selan dan Nubotonis, Engkau sendiri berikan rahmat, karunia dan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka dapat bertutur dengan baik, membahasakan niat baik dari keluarga besar Selan dan Nubotonis sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Bapa yang Maha Baik, akhirnya kami menyerahkan akan semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, Bapak Haber Selan, Mama Marcelina Nubotonis, Bapak Cornelius Nubotonis, Mama Emiliana Selan, dan juga semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah segala salah dan dosa mereka, perkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan demikian mereka akan terus menjadi pendoa bagi kami anak cucu cece yang masih bersiara di dunia ini. Terimalah juga akan arwah sanak saudara kami yang selama ini kami lupa di dalam doa-doa kami, dan juga mereka yang hari ini telah menemui ajalnya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu penutup. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Keluarga Kudus Nazaret, Santo Habel dan Santa Marcelina, Santo Cornelius dan Santa Emiliana, Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Lindungilah saya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sore, salve dan shalom.